sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di dalam program Belajar Firman. Kali ini saya akan berbicara tentang hati. Apakah Anda pernah mengalami sakit hati? Apakah Anda pernah hatinya dilukai? Atau sebaliknya, Anda pernah menyakiti orang lain atau melukai orang lain? Kalau kita berbicara tentang hati, maka kita sedang berbicara suatu hal yang sangat penting dan inti di dalam kehidupan manusia. Kita bisa melihat jika ada seorang anak muda, paginya dia begitu semangat, ketika dia pulang kerja atau ketika dia pulang ke rumah waktu siang, dan wajahnya langsung muram. Ketika diselidiki dan kita tanya, kenapa mukamu muram? Dia berkata, saya baru diputusin pacar. Kenapa mukanya muram? Berarti hatinya sedang bermasalah, hatinya sedang tidak baik, hatinya sedang terganggu. Ini berarti bahwa ternyata hati itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kalau hati sangat mempengaruhi kehidupan manusia, berarti benarlah dikatakan Amsal bahwa hati itu penting untuk kita jaga supaya ada kehidupan di dalam diri manusia itu sendiri. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati orang terpancar kehidupan. Kalau hatinya tidak baik, hatinya rusak, dari mana kehidupan itu akan muncul? Saya berikan sebuah gambaran. Jika sumur yang sudah kita gali dan kita sudah temukan mata air, dan akhirnya kita bisa menikmati air yang banyak, dan tiba-tiba mata air di sumur kita itu tertutup oleh batu. Pertanyaannya, apakah kita akan terus mendapatkan air? Tentu saja jawabannya tidak. Lalu bagaimana supaya kita terus mendapatkan air dari sumur itu? Kita harus angkat batu itu dari sumber mata air itu yang menghalangi mengalirnya air itu, keluarnya air itu. Demikian juga dengan hati. Kalau hati kita lagi tidak beres, terganggu oleh sesuatu, kita harus angkat supaya apa? Kita bisa melanjutkan hidup kita dengan baik. Hal apa yang membuat hati kita akhirnya tidak baik atau sakit? Di situasi seperti ini, banyak orang yang galau, banyak orang yang sedang ketakutan, banyak orang yang sedang khawatir, bahkan banyak orang yang sedang hatinya tidak tenang. Salah satunya adalah ketika ia memikirkan soal makan minum. Di dalam Kejadian 50 ayat 21, di sana berbicara tentang kisah Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya datang ke Mesir karena di tempat mereka sudah tidak ada persediaan makanan, sehingga mereka harus datang ke Mesir untuk mengambil makanan. Ternyata penguasa di Mesir pada kala itu adalah Yusuf. Dan ketika saudara-saudaranya, yaitu ada anak Yakub, sampai di sana, Yusuf langsung mengenali mereka. Tetapi saudara-saudara tidak mengenali Yusuf. Kita bisa melihat bagaimana saudara-saudaranya takut,
ketika mereka tahu bahwa ternyata pemimpin penguasa di Mesir itu adalah adik atau saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf. Ayat 21 di situ dikatakan begini. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan hati mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan itu. Tidak sedikit orang hari-hari ini mengalami yang namanya ketakutan. Hatinya tidak tenang karena memikirkan soal makan minum, memikirkan minum makan anak-anaknya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Apakah dengan kekhawatiran dapat menambah sehasta dari usia kita? Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita gelisah, ketika kita tawar hati, apakah ada keuntungannya dari kita? Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kenapa hati kita perlu kita jaga? Dengan hati yang terjaga, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Pertanyaan terakhir, kalau memang hati itu sangat penting, bagaimana supaya saya bisa menjaga hati saya? Karena pada kenyataan kehidupan tidak dapat dipungkiri, saya masih manusia biasa, bisa takut karena saya memikirkan ke depan, bisa tawar karena saya memikirkan ke depan. Lalu apa yang harus saya lakukan supaya hati saya tetap terjaga dan saya tetap kuat? Saya bacakan untuk kita semua di dalam Mazmur 91 ayat 14. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi bagaimana supaya hati kita tetap terjaga? Tidak ada seorang pun yang dapat menjaga hatinya sendiri dalam situasi hari-hari ini. Untuk hati tetap kuat dan tetap tenang, kita harus pastikan hati kita lekatkan kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita yang ada di rumah hari-hari ini, mungkin engkau sudah mulai tawar, kehilangan semangat, bahkan engkau sudah mulai ragu terhadap Tuhan. Karena ketika engkau berdoa mungkin belum ada jawaban. Hari ini waktunya engkau bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan berkata, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, ini keluargaku Tuhan, ku percayakan ke dalam tangan Tuhan. Hatiku ya Tuhan, ampuni aku kalau aku tidak bisa menjaga hati. Hari ini ya Tuhan, biarlah hatiku melekat kepadamu, biarlah hatiku mempercayai Engkau sepenuhnya. Saya percaya ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Amsal 17 ayat 22 akan menjadi bagian kita juga, di mana di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita itu pasti gembira. Hati kita akan terus bergelora, hati kita akan terus menyala-nyala. Karena saya percaya Tuhan tahu hatimu hari ini, Tuhan tahu hati saya hari ini, dan Dia sangat mengenal kita sebagaimana kita juga mengenal Tuhan. Jadi dalam belajar firman kali ini, hati itu sangat penting. Karena itu penting, mari jaga baik-baik. Bagaimana menjaganya?
lekatkan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Shalom.